Dari tahun 99 aku pertama kali bikin startup, sampai sekarang itu mungkin bisa like I said ada 20 plus startup yang fail sebetulnya. Beban pressure yang cukup tinggi juga karena employee kita juga banyak, kita harus How hire many? How many at that time? ada time kayak 35, 40 people gitu ya. Di US ini Di kan? US gitu. Oke. Jadi kan gajinya mahal tuh ya orang-orang Hmm. bule gitu ya. Entrepreneur tuh problem utama selalu cash flow ya. Betul, betul. Wah ini habis nih bulan ini nggak tahu mau bayar gimana. Halo Wise People, selamat bergabung kembali di Jawaban Marketplace. Nah, bicara mengenai hari ini topiknya menarik sekali, yaitu tentang bisnis startup. Saya mau kasih info bahwa fakta mengatakan 90% dari bisnis startup itu sedang mengalami badai PHK dan kegagalan. Di saat yang bersamaan ada 10% yang berhasil. Makanya kita akan ngobrolin nih gimana strateginya supaya kita bisa memulai bisnis startup dan termasuk di 10%. Saya mau nanya Coach Yungki. Halo Mia. Gimana Coach? Jadi kemarin saya ketemu sama seorang yang bernama Edi Sulistyo. Wow. Dia adalah CEO-nya GoPlay. Ya. Dari ngobrolan kita kemarin ternyata perjalanan hidup dia memang tidak seperti yang kita lihat seperti hari ini. Ya, Oke. dia mengatakan bahwa orang melihat mungkin gue berhasil, tapi sebenarnya saya tuh udah 20 kali lebih gagal startup sampai Wow. titik hari ini nih. Jadi memang ini sesuatu yang perlu kita simak, kita lihat, kita belajar dari perjalanan hidupnya dia. Jadi kita kembali lagi, memang kan Anda tuh lebih dikenal sebagai seorang serial tech entrepreneur. Aku bangun startup tuh banyak nih. Nah coba ceritain gimana ya tuh sejarahnya tuh. Oke, jadi memang bisa dikatakan mungkin banyak orang yang baca kalau dari internet itu, wah kalau Edi Sulistyo itu bisa exit 4 kali gitu. Tapi sebetulnya yang mau aku highlight itu bukan exitnya, tapi sebetulnya mungkin dari 20 plus startup yang aku fail berkali-kali sebetulnya. Startup dan entrepreneur ini bisa dikatakan spiritual journey untuk aku secara pribadi. Oke. Jadi dari tahun 99 aku pertama kali bikin startup, sampai sekarang itu mungkin bisa like I said ada 20 plus startup yang fail sebetulnya. Dimana ya kalau kita bikin startup tuh selalu cash flow ya. Entrepreneur tuh problem utama selalu cash flow ya. Betul. Wah ini habis nih bulan ini nggak tahu mau bayar gimana. Dan memang puji Tuhan setiap kali kita kehabisan nafas itu selalu ada jalan gitu. Sampai at some point kita itu menjadi, aku personally karena kan background aku tech ya. Jadi aku tuh sampai at some point itu mempunyai kebiasaan atau mempunyai suatu kebanggaan, berasa kesombongan yang berasa kayak oh ini karena gue pinter nih, makanya selalu bisa dapat. Jadi kita lupa akan Tuhannya gitu. Sampai at some point udah bener-bener mentok tok, udah nggak ada jalan. Udah dipikir segala macem nggak ada jalan. Akhirnya last resort, akhirnya waktu itu aku terpaksa pitching with the last money yang kita punya, kita ke San Francisco, kita pitching sama investor dengan harapan ya udahlah last hore lah ya gitu, dapat enggak gitu. Dan dikasih waktu 3 menit dan keep in mind aku tuh orangnya nggak bisa ngomong di publik gitu, at least waktu itu gitu kan. Jadi deg-degan banget gitu, dan waktu itu aku tahu employee aku pada ngeliatin semua, jadi kan pressure-nya gede banget kan. Setelah kita selesai situ sampai kita pulang, nggak ada satupun yang invest. Jadi kita udah pede-pede nih ya, ternyata nggak ada satupun yang invest. Jadi Envision nggak ketemu di sana? Enggak. Habis itu akhirnya kita balik ke Ohio dengan menunduk gitu kayak, gimana sih ini? Kita udah setia, kita udah melaksanakan apa yang Tuhan mau, kok nggak dapat jalannya gitu kan. Nah di saat malam hari itu, pas kebetulan aku pulang, ada komsel gitu di rumah. Ya udah deh ikutan komsel. Nah di situ aku belajar, waktu itu kebetulan banget kita ngebahas tentang Filipi 46 gitu. Dimana saat itu kita memang diajarkan untuk menyatakan segala doa dan permohonan kita dengan doa dan ucapan syukur. Basically intinya kalau emang kita itu pokoknya jangan khawatir gitu. Kalau kamu punya sesuatu nyatakanlah dengan doa dan ucapan syukur. Betul. Kenapa itu penting? Kenapa itu ayat itu malam itu benar-benar mengena banget? Karena disitulah aku diajarkan bagaimana kita bisa berserah penuh secara penuh. Kadang kan kalau kita berserah, Tuhan aku percaya, aku berserah, tapi sebetulnya kita tuh nggak berserah karena kita masih berusaha dengan kekuatan sendiri dan aku berserah tapi harus begini ya hasilnya ya, udah kayak di divine gitu. Sedangkan malam itu aku belajar
kalau apapun yang kita minta, kita harus penuh dengan ucapan syukur. Kenapa itu penting? Karena kalau kita sudah bisa bersyukur akan segala apa yang terjadi, bahkan at the lowest point kita bisa bersyukur, itu artinya kita, apapun yang terjadi kita bersyukur. Artinya itu baru benar-benar kita berserah. Bukan kayak, I only bersyukur kalau sesuatu terjadi. So what happened after that? Nah, malam hari itu juga aku mendapatkan damai sejahtera gitu. Ya udahlah, kalau memang mati nggak apa-apa, aku tetap bersyukur. Tuhan udah benar-benar, iya bubar ya bubar gitu. Nah, besok paginya kita dapat term sheet dari Envision Point. Basically kita tiba-tiba di offer untuk diakuisisi sebetulnya. Envision is a US-based company. It's a Ohio-based company. Ohio-based. Jadi kita actually receive multiple term sheet lah. Cuma waktu itu yang paling compelling lah. Dan salah satunya yang membuat yang paling deal-nya paling bagus. Itu gitu. tuh waktu benar-benar malam itu kamu berserah sama Tuhan, udah whatever lah Tuhan, pokoknya saya ikut aja Tuhan gitu. Iya. Besoknya dapat penawaran. Sesuatu yang out of it blew my mind. Karena itu biasa. sesuatu yang jalannya yang nggak pernah dipikirin kita mintanya fundraising, tapi tiba-tiba malah dibeli semua, dikasih cash lagi kita kan. Itu sesuatu yang Apakah Trita setelah selesai misalnya di acquired sama Envision gitu, yuk bungkus-bungkus, packing-packing pulang ke Indo atau gimana? Enggak Kapan juga. pulang ke Indo? Jadi waktu itu habis itu selesai kan ya, kita kan sedikit dapat uang pocket money lumayan lah ya, bisa buat jalan-jalan lah ya gitu, keliling-keliling Indonesia gitu ya. Terus sempat waktu itu datang ke acara sepak bola, diajak sama temen nonton sepak bola, Persela Lamongan. Kenapa Indonesia dengan country 270 juta penduduk, kita nggak bisa punya 11 orang yang bisa main bola dengan benar, yang at least sampai benar-benar bisa sampai bertanding di Piala Dunia kayak apa kayak gitu kan. Kita nggak pernah lolos kualifikasi gitu kan. Asian Games-nya diambil sama orang lain karena masalah sponsorship gitu. Nah, itu sebagai manusia sangat ada rasa kecewa pasti. Betul. Karena kita sudah berjalan dengan kesetiaan tersebut sampai kita di dalam poin di mana kita bisa menang tender tanpa visi bisnis, bener-bener semua udah dapat semua, kok bisa last minute kita masih kalah? Ada satu lagi yang menarik, Mia, Apa, yang Pak? kita harus bicarakan juga, yaitu mengenai integrity. Lockheed pernah menang tender untuk Asian Games, Oke. menghandle semuanya. Gitu. Kemudian dalam perjalanan, kalau ceritanya Edi, ya dia ditelikung istilahnya. Nah, kita coba dengerin ya obrolan saya sama dia seperti apa. Sempat waktu itu datang ke acara sepak bola, diajak sama temen nonton sepak bola, Persela Lamongan. Di Lamongan. Waktu kita nonton di Lamongan itu, kita melihat stadium yang isinya 20.000 kapasitas, ternyata tiket salesnya hanya tercatat 5.000. Artinya 15.000 tiket itu dikorupsi. Sebetulnya nggak tercatat di mana-mana, tapi stadiumnya penuh. Oh, terus tapi kok bisa? yang resminya yang masuk hanya terjual penjualannya, 5.000. laporannya penjualannya 5.000, tapi kenapa bisa stadionnya Mana penuh? Yang 15.000-nya gitu ya. Nah, itu tiba-tiba itu dapat aha moment. Aha moment itu kayak, kenapa Indonesia dengan country 270 juta penduduk, kita nggak bisa punya 11 orang yang bisa main bola dengan benar, yang at least sampai benar-benar bisa sampai bertanding di Piala Dunia kayak apa kayak gitu kan. Kita nggak pernah lolos kualifikasi gitu kan. Kenapa gitu kan. Nah, sore hari itu menjawab pertanyaan aku sebetulnya. Oh ya jelas, kalau klubnya nggak pernah punya duit, bagaimana jadi bisa pemainnya juga nggak cuma melatih loh, pemainnya pun juga nggak dapat gaji yang ala kadar, maksudnya hanya ala kadar doang gitu. Itu yang membuat para anak-anak generasi future generation of Indonesia tidak pernah bermimpi that one day aku mau jadi pemainnya Persebaya gitu. Nggak sampai jadi aspirasi gitu loh. Malahan mungkin orang tuanya bilang, udah daripada lu main bola jaga toko aja deh gitu. Ada yang celetukan seperti itu. Nah, kalau kita bisa membuat ini diberesin dari sisi awalnya, korupsinya dibenerin, mafianya di bola dibenerin, itu akan membuat banyak impact. Dan waktu kita menyelidikin, ternyata problemnya cukup simpel kok. Gimana caranya kita bisa membuat tiketingnya tuh aman. Nggak ada tiket palsu, nggak ada tiket yang terduplikat, pembeliannya resmi. Itu kan simpel, pakai teknologi semua bisa. Nah, itu yang pertama kali kayak dapat kayak calling dari Tuhan gitu, kayak why don't you do something gitu. Mimpi kita cuma mengeliminasi korupsi aja. Karena kita tahu dengan kita mengeliminasi korupsi, kita bisa membuat positive impact terhadap industri sepak bola, industri event jadi lebih aman, lebih nyaman. Sesimpel itu sebetulnya sih. Tapi in order to do that, kita mau nggak mau harus kontrol end to end. Kita harus menjaga semua potensial loophole, jangan sampai terjadi kebocoran. Mulai dari tiket distribusi, sampai ke akses kontrolnya,
akses panitianya bahkan, tiketingnya, tiket productionnya, itu semua kita pegang semua. Sampai ke dalam distribution item makanan minuman di dalam venue pun kita juga pegang. Sampai POS sistemnya itu kita pegang, alat pembayarannya pun kita pegang semuanya. Jadi dengan demikian kita jagain jangan sampai ada sedikit pun loopholes. Nah, karena kita melakukan seperti itu, puji Tuhannya secara nggak sengaja dalam 2-3 tahun kita tiba-tiba pegang 70% of market share tahun 2015-2016an ya. Kita lihat, oh kita tuh 75% market share. Rocket berdirinya tahun berapa? 2013. 2013. Jadi 2015-16 itu you are become the one of the biggest. Iya, dan nggak ada kompetitor juga sebetulnya karena kan kita masuknya sebagai B2B kan. Dan dari situ kita juga banyak perjalanan-perjalanan yang bisa aku katakan cara Tuhan untuk menunjukkan kalau Dia itu adalah Tuhan yang besar gitu. Along the way. Misalnya contohnya, selama perjalanan itu kita banyak banget mendapatkan cobaan. Misalnya bagaimana para pihak-pihak terkait meminta sogokan, bribing dan segala macam. Di mana itu salah satu core value yang kita pegang di Loket itu adalah integrity. Artinya kita nggak bisa tuh ngasih, kita bahkan entertainment budget aja zero. Nggak ada, memang kita nggak alokasi apa-apa buat itu. Jadi cara gimana tuh waktu berhadapan seperti dengan itu? Hanya benar-benar berdoa doang, nggak ada jalan lain. Misalnya contohnya waktu itu kita untuk Asian Games. Asian Games ini amazing story. Patch-nya untuk mendapatkan menang tender itu nggak gampang gitu. Banyak yang macam-macam lah, yang ajaib-ajaib gitu. Which is kita semua tolak semua. Cuman waktu habis kita selesai menang tanpa mengeluarkan entertainment budget sama sekali, itu tiba-tiba 3 bulan sebelum Asian Games, tiba-tiba kita ditelikung aja begitu aja. Udah nggak dapet Asian Games-nya diambil sama orang lain karena masalah sponsorship gitu. Nah, itu sebagai manusia sangat ada rasa kecewa pasti. Karena kita sudah berjalan dengan kesetiaan tersebut sampai kita di dalam poin di mana kita bisa menang tender tanpa visi bisnis, benar-benar semua udah dapat semua. Kok bisa last minute kita masih kalah? Masa Tuhan kita kalah sih gitu. Tapi ada rasa seperti itu gitu, sebagai manusia. Nah, sampai terjadinya itu kita bilang ya udah sama tim, udahlah, yang penting kita trying our best lah, nggak apa-apa gitu. Sampai ternyata kita semua tahu waktu itu ticketing sistemnya ternyata yang dipakai rada hancur gitu, ada chaos lah. Entah ada duplikat tiket lah, sampai pada saat itu mungkin tiket yang mestinya sold out tapi ternyata stadiumnya kosong lah. Ada banyak yang akhirnya disorot internasional juga. Yang pada akhirnya semua para pengurus Asian Games-nya mulai panik nih. Akhirnya long story short di hari ketiga, hari keempat kita take over. Nah, waktu kita take over tiba-tiba langsung semuanya smooth. It's actually the largest event di Indonesia ya. Benar-benar dengan ada 500.000 orang per hari, 9 venue di Indonesia, benar-benar logistiknya tuh is a very nightmare sebetulnya. Tapi ya memang puji Tuhan banget, tim kita memang udah siap gitu. Jadi begitu kita take over semuanya smooth. Dan dari situ apa yang kita bisa pelajarin? Kalau Tuhan kita tuh jauh lebih besar sebetulnya. Justru kalau memang dari awal kita tuh nggak pernah ditelikung, ya mungkin nggak ada yang tahu kalau ticketing itu susah. Begitu kita di take over, akhirnya kita masuk lagi. Kita masuk lagi itu sebagai national hero loh. Itu nggak main-main. Itu gara-gara itu sampai muka aku tuh muncul di Forbes, cover Forbes majalah, gitu. Dan itu benar-benar all God gitu. Bagaimana Tuhan bisa dengan in style ditelikung dulu, terus tiba-tiba masuk lagi dan muncul sebagai the real hero gitu loh. Dan itu benar-benar salah satu yang benar-benar membuat kita tadi balik obedient. Di saat kita tiba-tiba kita udah berdoa dan kita nggak mendapatkan apa yang kita mau, reaksi kita sebagai manusia adalah kecewa. Padahal nggak, Tuhan belum selesai. Tuhan actually punya rencana a bigger plan than our human brain can think of. Nggak bisa. Kita nggak bisa comprehend gitu loh. Dan ternyata masuknya itu wah install banget gitu kan. Terus ngomong-ngomong kalau kita bicara mengenai Loket gitu ya, event-event apa lagi yang internasional yang you pernah bantu juga? Kalau yang sekarang kan terlibat di Justin Bieber kan terlibat. Betul. Yang baru itu apa? Westlife ini juga terlibat gitu. Tapi itu kan yang akan datang nih. Sebelumnya ada event-event lagi yang bisa dikatakan hampir semua lah ya. Hampir semua. Hampir semua sih. Biasa. Hampir semua event di Indonesia sih. Kayak kita sekarang di Gojek aja nih. Kita total di Gojek Tokopedia ada berapa ribu employees ya. None of us di Gojek leadership tuh punya pengalaman managing this many people loh. Apalagi nih Pak, cerita lagi dong dari sosok Pak Edi yang kita bisa pelajari dan kita bisa bagikan kepada wise people. Poin-poin apa yang ada satu yang menarik, Mia.
waktu kita bicara mengenai soal leadershipnya dia, gitu. Saya sempat tanya, Ed, kamu kan orang yang bergerak di bidang dunia digital nih sama startup, gitu kan ya. Terus bagaimana kamu bisa menjelaskan gaya leadership kamu? Iya. Kalau saya tebak nih Pak, dia pasti udah pengalaman banget kan jadi leader gitu kan. Nah kita lihat ya ke obrolan kemarin itu. Oke, siap. Pengalaman Edi kan banyak juga untuk dealing with people. You lead people lah ya, seperti waktu di US dan lain-lain. How you explain about yourself in terms of leadership? Honestly ya, aku tuh gak punya pengalaman secara formal. Maksudnya gini, kayak kita sekarang di Gojek aja nih. Kita total di Gojek Tokopedia ada berapa ribu employees ya. None of us di Gojek leadership tuh punya pengalaman managing this many people loh. Sebetulnya. Jadi semua itu kita melakukan ini bisa dikatakan trial by doing sebetulnya. Apakah yang kita lakukan the best? We don't know sebetulnya. Apakah yang aku lakukan di GoPro ini the best? I don't know sebetulnya. Cuman yang aku tahu pasti adalah aku cuma punya satu goal. Aku pengen semua orang yang ada di GoPlay itu juga bisa menjadi sukses. Jadi artinya bagaimana aku mengencourage mereka untuk kalau bisa graduate dari GoPlay and do something even keren, lebih keren lagi gitu. Nah, mindset seperti itu sebetulnya buat aku sangat works very well karena kalau kita bisa membantu employees kita untuk berkembang, mereka juga pasti akan membantu kita untuk berkembang. Pasti. Jadi mutualisme itu terjadi. Bahkan kita selalu ngomong sama mereka, kita nggak tahu ya berapa lama kamu akan kerja di tempat kita, tapi kamu harus make sure selama kamu ada di GoPlay, kamu harus menggantikan GoPlay ini menjadi batu loncatan yang benar-benar cukup strong, supaya karirnya kamu berikutnya itu jadi jauh lebih keren, entah itu karir profesional maupun bikin startup baru. Hari Senin sampai Jumatnya kerja di GoPlay, Sabtu Minggunya aku mentoring mereka untuk startupnya mereka. Oh gitu, wow luar biasa sekali. Jadi memang kalau saya boleh katakan bahwa you a typical leadership memang yang mendorong anak buahnya untuk maju dan bahkan you nggak takut kalau anak buahnya nanti lebih dahsyat lagi daripada you gitu ya. Bagus, keras dong, malah jadi keren banget kalau mereka bisa begitu gitu. Oke. Dan itu works very well ya. Apakah typical leadership seperti yang tadi Edi ngomong itu berlaku secara general di startup company, digital based bisnis seperti ini? Again, aku nggak tahu dan nggak bisa komen ya untuk yang lain karena I don't know sebenarnya bagaimana leadership yang lain. Cuman salah satunya juga itu adalah lead by example. Itu juga very very important. Karena lead by example itu sebetulnya sesuatu yang contohnya nih, misalnya aku sebenarnya nggak nyaman untuk menjadi content creator karena aku sendiri pada dasarnya introvert sebetulnya. Tapi mau nggak mau harus nyoba. Jadi aku sendiri beberapa kali tuh live pakai aplikasi sendiri jalan-jalan kemana gitu kan. Sama juga dengan di Gojek sebetulnya. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Tapi sebetulnya banyak daripada kita di C-level di Gojek itu punya driver account. Dan kita sendiri pun pernah ngambil order sebetulnya semuanya. Pernah nyoba untuk ngambil order gitu. Jadi memang kita harus melakukan ini sendiri gitu. Nadiem Makarim pun juga sering gitu. Terima order, nyoba-nyoba sendiri gitu ya. Ya nobody knows sih memang, tapi dengan kita merasakan sendiri apa experience sebagai mitra kita, merasakan sendiri apa rasanya jadi content creator, kita bisa tahu. Bisa juga Edi juga jelaskan gitu ya, kalau Edi memilih tim ya untuk startup apa dan lain-lain itu, apa yang dicari value dari teman-teman yang mau join misalnya dengan startup company? Biasanya aku akan nanyakan mereka mimpi mereka apa. Visinya mereka apa? Visi dan mimpi mereka. Visi dan mimpi mereka apa? Karena itu penting sekali. Justru maunya itu selama 2 tahun itu kalau anggap aja kita punya goal di finish line di sini, mereka lagi di sini. Bagaimana caranya mereka itu bisa terus berjalan menuju getting closer to their dream? Karena selalu satu yang aku ingetin ke mereka, kalau currency mereka yang berharga itu bukan uang, tapi waktu. Waktu itu irreversible. Jadi begitu kita udah lewat, ya udah. Easily 10 tahun lewat, easily 20 tahun lewat. Dan kita tiba-tiba kok masih doing the same thing ya? Itu banyak loh yang kayak gitu. Jadi kita mau mengencourage mereka, jangan sampai mereka itu menyesal. Artinya dari awal kita tahu mimpinya mereka apa, kita matching, bisa nggak kita help them. Kalau dari awal kita nggak even bisa menjadi batu loncatan buat mereka nggak akan kita hire to begin with. Tapi begitu kita tahu apa yang membuat kita tuh bisa menjadi batu loncatan buat mereka, kita langsung bikin that plan together. Kita tahu dalam 2 tahun mereka pingin apa, 3 tahun mereka pingin apa. Kita working together untuk nyampe ke sana. Tapi dari pesan Edi pada teman-teman wise people yang nonton acara ini bahwa harus punya visi dong. Yang jelas gitu kan ya. Jadi Alkitab juga mengatakan without vision my people perish. Ya, tanpa visi
ya umatku akan binasa. Jadi kembali lagi, memang visinya itu harus jelas. Kalau untuk startup bisnis, digital related bisnis, banyak orang yang tipikalnya tuh Superman leadership atau super team leadership ya. Pasti super tim ya. Karena buat aku sendiri pribadi pun aku selalu bilang ke my team juga, setiap orang itu dikasih sama talenta Tuhan itu berbeda-beda. Dan talenta yang dikasih Tuhan itu nggak ada yang satu, mungkin ada yang berasa lebih pintar dari yang lain, sebetulnya enggak. Itu simply memang mempunyai berbeda talenta aja sebetulnya. Dan berbeda talenta itu sebetulnya kalau kita semua mendengarkan calling kita masing-masing, dan which is ujung-ujung itu glorify His name ya. Kalau kita bisa mendengarkan itu dan kita menjalankan talentnya kita di bidang kita masing-masing, itu akan membuat suatu kesatuan yang very powerful sekali. Karena semuanya menggunakan kontribusinya mereka masing-masing, God-given talentnya mereka sendiri, dan only that, kita benar-benar bisa membuat sesuatu yang very skill. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita bukannya kita mau preaching gospel or anything, bukan. Kita justru mau melihat bagaimana ada sosok Jesus di dalam diri kita sehari-hari. Wise People, sebelum kita lanjut bicara mengenai sosok Pak Edi Sulistyo, bagi Wise People yang punya masalah yang serupa atau pertanyaan-pertanyaan seputar topik-topik yang kita bahas, silahkan Wise People bisa tulis komentar Anda di kolom komen. Startup saya mengalami kerugian, bagaimana layoff karyawan-karyawan saya. Di titik tertentu itu saya harus mengurangi karyawan saya sekitar 700 orang. Dan banyak diantaranya pada saat itu adalah leaders, bukan lagi cuman staf biasa. Ya. Nah, Wise People, sekarang kita akan mendengar pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh Mystery Guest. Dan bagi Wise People yang ingin juga bertanya mengenai topik-topik pembahasan yang kita atau saya dan Pak Yungki bahas, boleh tulis di kolom komen, atau kalau nggak mau diketahui siapa yang nanya, boleh DM. Oke, nah kita akan dengarkan pertanyaan dari Mystery Guest. Selamat siang Pak Yungki dan Mbak Mia. Selamat siang. Saya dari tadi mendengar bagaimana pembicaraan antara Pak Yungki dan Bu Mia. Sekarang ini saya juga sebenarnya kondisi yang sama. Saya lagi kena masalah bagaimana startup saya mengalami kerugian, dan akhirnya saya sekarang ini sedang memikirkan untuk bagaimana layoff karyawan-karyawan saya. Saya agak depresi, agak khawatir juga. Nah, Bapak ada tips nggak ya? Bagaimana saya bisa lebih tenang? Bagaimana saya bisa mengatasi hal ini sehingga sama-sama enak? Kalau kita bicara, kemarin waktu kita awal pandemi, banyak perusahaan-perusahaan juga mengalami hal yang sama, bukan hanya startup. Ya. Dan perusahaan yang memang bisa survive, biasanya itu kan mereka waktu revenue-nya berkurang, berarti kan ongkosnya juga harus dikurangin. Kan nggak bisa revenue 100 dulu, ongkosnya 50, terus revenue turun jadi 20, ongkosnya masih 50. Artinya kan perusahaannya rugi. Ya. Nah, jadi kembali lagi memang tahapan pertama harus dikurangi adalah bagaimana mengefisienkan operasional. Kalau bicara mengenai startup juga sama kan, mungkin juga dihadapi startupnya juga memang susah dapat funding. Jawabannya apa sih kalau dihadapi seperti ini? Memang saya selalu mengajarkan kepada teman-teman semua yang di marketplace, kalau kita menghadapi tantangan, langkah pertama yang kita ambil adalah berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Ya. Ya. Kita belajar juga tadi dalam kondisi-kondisi yang sulit, Tuhan bisa kasih hikmat kok. Tuhan bicara kok sama kita dengan berbagai kejadian di sekitar kita. Tapi bagaimana kita bisa mengambil itu sebagai insight atau sebagai hikmat dari Tuhan. Kalau saya memilih dalam kondisi tersebut, saya memilih pendekatan sebagai yang lebih personal. It's not a corporate. Karena saya juga pernah melakukan itu, Mia. Saya pernah satu saat di titik tertentu itu saya harus mengurangi karyawan saya sekitar 700 orang. Dan banyak diantaranya pada saat itu adalah leaders, bukan lagi cuman staf biasa.
gitu. Jadi apa yang saya lakukan, saya panggil sama mereka, saya jelaskan gitu ya. It's not about financial crisis, pada saat itu kita lebih bicara mengenai produktivitas karyawan. Jadi saya jelaskan bahwa dia di sini sudah sekian lama, ini perjalanan karirnya dia, kontribusinya dia terhadap karyawan, tapi kelihatannya dengan kondisi seperti ini perusahaan tidak bisa mempertahankan gitu. Jadi memang bukan sisi dari pada saat itu perusahaannya kesulitan keuangan, tapi lebih ke produktivitas. Tapi kalau memang masalah misalnya financial atau gimana pun, saran saya pendekatannya lebih kepada personal daripada corporate. Kalau corporate kan pokoknya mulai besok selesai. Iya. Jadi salah tidak ada interaksi personal antara pemimpin sama bawahan. Itu saran saya seperti itu. Jadi memang kembali lagi memang tidak mudah. Tapi untuk bisa membuat Anda bisa berbicara dengan lebih tenang, lebih nggak berat, itu langkah pertama berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Saya juga salah satu leaders, tapi bukan dari startup ya Pak. Tadi saya dengar Pak Edi kan memberdayakan karyawan-karyawannya bikin startup. Betul. Lagi. Nah, yang saya ingin tanya, contohnya saya dari bisnis restoran. Kalau misalnya saya ajarin karyawan saya bikin bisnis, apakah itu bukan malah jadi kompetitor saya ya? Saya sih memang tidak pernah sih punya pikiran seperti Pak Edi gitu. Mungkin ada tips nggak ya supaya saya juga bisa punya pikiran yang lebih terbuka. Kalau kita dengan tulus membangun karyawan-karyawan kita dan mereka tahu itu yang kita lakukan, Betul. yang kita dapati adalah loyalitas malah. Betul. Respect dan loyalitas mereka kepada kita, karena mereka tahu atasan saya itu begitu luar biasa mendorong saya untuk maju. Iya. Ya, jadi ada sisi orang-orang yang merasa bahwa saya bisa seperti hari ini karena ada bos saya yang dulu ngajarin saya dengan sepenuh hati. Yang kita harus ingat bahwa dalam hidup kita menanamkan benih kebaikan kepada orang tersebut. Kalau saya boleh tambahkan Pak, menurut saya gini ya, itu ya sekali lagi kayak tadi Pak Edi sampaikan bahwa memang kalau kita lihat dia very secure ya orangnya, nggak merasa terancam gitu kalau anak buahnya jauh lebih pintar dari dia, akan lebih sukses dari dia. Dia malah bisa bilang, ada kalimat yang beliau sampaikan bahwa berarti keren dong, hebat dong gitu ya. Maksudnya kita melakukan sesuatu yang membuat orang jadi lebih baik dan lebih maju. Saya juga pernah ngalamin hal seperti itu. Ya, karena saya begitu sayang sama anak buah saya, sedikit-sedikit posesif gitu. Kalau pas dia keluar tuh rasanya, Gimana sih gitu ya. Look, in business people come and go. Iya. Ya, bisnis apapun juga people come and go. Jadi waktu saya melepas, saya berdamai dengan diri saya nih. Udahlah, nggak usah kayak begitu-begitu amat gitu. Memang kenyataannya orang pergi kok. Orang bisa datang, bisa pergi gitu. Jadi maksudnya ya ambil yang sesuatu yang positif aja dari sana. Kalau dia pergi nanti ada juga yang datang mungkin lebih jago dari orang ini, betul. lebih hebat dari orang ini, Iya. gitu kan. Jadi kembali lagi memang ke mindset kita sendiri. Tapi intinya yang saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang tadi yang bertanya juga, ataupun juga teman-teman di marketplace, bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu tidak pernah nggak dicatat oleh Tuhan. Ya, dalam hidup kita lakukan aja sesuatu yang baik. Ya, istilah kita menanam benih kebaikan dimanapun juga. Ya, hasilnya seperti apa? Itu bukan urusan kita. Menurut saya itu urusan Tuhan. Betul, Gitu. Jadi tugas kita menanam benih kebaikan. Ya, kalau orang berhasil ya kita bilang thanks God, kita dipakai oleh Tuhan ya untuk hidup orang ini, untuk mereka berhasil. Tapi kalau nggak berhasil juga ya udah, masih ada juga yang lain yang harus kita lakukan. Kan begitu, Mia. Wow. Stop all the production, dan nggak cuma stop all the production, beberapa payment yang udah kita bayarkan kita nggak even minta refund. Artinya ya udahlah buat mereka, krunya mereka, supaya mereka tetap bisa hidup selama pandemi. Mungkin banyak saat itu orang yang nganggap ini CEO-nya begonya luar biasa nih ya gitu. Mungkin sok suci lah, apalah segala macam. I don't care. Waktu itu benar-benar But you explain to everybody kan? I explain to everybody. For me, life is more valuable than Absolutely. business. Tapi mereka tanya, dan kita ngapain Pak? Nah, itu jawabnya gimana tuh kan? Jawaban aku,
Wise People, sebelum kita lanjut bicara mengenai sosok Pak Edi Sulistyo, bagi Wise People yang punya masalah yang serupa atau pertanyaan-pertanyaan seputar topik-topik yang kita bahas, silahkan Wise People bisa tulis komentar Anda di kolom komen. Satu yang saya mau tahu, waktu saya kemarin searching, saya Google, ada tulisan mengatakan dengan foto Edi nih, ya, faith-driven business. Nah, tadi mungkin Edi sudah jelaskan juga gitu. Mungkin sekarang di stretching lagi, apa yang maksudnya yang membuat tuh Edi itu benar percaya benar mengenai faith-driven business? Karena sebetulnya semua yang kita lakukan itu pasti berakar dari iman sebetulnya. Alright. Dan apapun yang kita lakukan tadi, kita percaya kalau yang kita lakukan itu pasti sesuatu yang besar yang bisa untuk glorify His name. Dan apapun yang kita lakukan seperti itu, kita nggak mungkin bisa bergerak sendiri. Yeah. Karena masalah itu akan tetap ada. Dan bagaimana kita belajar untuk berserah, bagaimana kita bisa belajar bagaimana kalau kita nggak mampu Tuhan yang memampukan. Kayak contoh nih di Loket sama di GoPlay atau startup yang aku punya yang lain misalnya. Aku tuh background-nya computer science. Aku nggak bisa nge-running company as a CEO tuh nggak punya skill. Apalagi running company yang entertainment yang sama sekali nggak punya skill sama sekali. Sempet takut pasti. Sampai benar-benar minta doa teman-teman segala macam. Tapi sama. Pokoknya Tuhan cuma bilang, just say yes, nurut aja. Kalau nggak mampu, aku yang memampukan. Waktu COVID happen, kita tuh sebetulnya mendapatkan sebuah posisi yang sangat susah. Kita tuh nggak bisa bergerak. Kenapa? Karena di satu sisi user kita nambah. Karena banyak yang nganggur, nggak tahu ngapain, nonton film. Tapi di satu sisi kita nggak bisa produksi konten baru. Karena ya konten, memproduksi konten harus datang ke physical location, dan nggak bisa pakai masker. Padahal waktu itu di zamannya belum ada vaksin juga kan. Jadi sangat-sangat rentan gitu loh. Di situ aku dihadapkan sebagai posisi yang sebenarnya sangat susah sekali. Istilahnya itu, apakah aku terus bisa diem-diem, nggak ada orang lain yang tahu kita diem-diem tetap bikin konten, dengan mempertaruhkan nyawanya film kru kita dan cast-castnya kita, atau kita memutuskan untuk nggak membuat film, kita menyelamatkan hidup mereka, tapi bisnis kita bakal hancur. Jadi istilahnya tuh, it comes down to those two options, life or business. Okay. It was really tough for me. I know what's the right thing to do, of course, to choose life. Yeah. Tapi nggak make sense. Aku CEO-nya sebuah perusahaan OTT yang harus bikin konten, gitu sebetulnya. Itu terus terang membuat aku cukup down cukup lama sih sebetulnya. I can only pray about it. Dan aku minta Tuhan, kalau emang ini jalanmu, aku butuh kekuatan untuk membuat keputusan seperti ini. Dan pada akhirnya, aku diingatkan tentang Abraham. Yang mengorbankan anaknya. Gitu kan. Di situ, aku tuh sadar gitu. Obedient itu bedanya obedient sama bego itu tipis sebetulnya. Tapi kalau kita ada mempunyai relationship yang dalam sama Tuhan, there is no such thing as bego. Everything is obedient gitu. Kita harus nurut wae lah pokoknya gitu kan. Dan dengan iman, aku memutuskan untuk stop all the production. Stop all the production. Dan nggak cuma stop all the production, beberapa payment yang udah kita bayarkan, kita nggak even minta refund. Artinya ya udahlah buat mereka, krunya mereka, supaya mereka tetap bisa hidup selama pandemi. Mungkin banyak saat itu orang yang nganggap ini CEO-nya begonya luar biasa nih ya gitu. Mungkin sok suci lah, apalah segala macam. I don't care. Gitu. Waktu itu benar-benar But you explain to everybody kan? I explain to everybody. For me, life is more valuable than Absolutely. business. Tapi mereka tanya, Dan kita ngapain Pak? Nah, itu jawabnya gimana tuh kan? Jawaban aku, tenang aja. I'm working on it. Tapi nggak tahu jawabannya sebetulnya. Cuma jawaban diplomatis ya, I'm working on it gitu. Tapi memang beneran jujur gitu, memang nggak tahu gitu kan. Sampai dari situ, aku menemukan Tuhan tuh kasih aku sebuah vision sebetulnya. Visinya itu cukup simple. Bagaimana waktu itu banyak orang yang kehilangan pekerjaan yang tiba-tiba mereka menjadi content creator dadakan. All of the sudden become YouTuber lah, TikToker lah. Tapi 98% daripada orang-orang tersebut, mereka make zero income. Sebetulnya. Jadi udah kehilangan pekerjaan, coba alternatif pekerjaan jadi konten kreator, bikin film setengah mati, bikin konten setengah mati, tapi nggak dapat duit, gitu sebenarnya kan. Yang ada adalah mereka terpaksa membuat konten yang sensasional. Karena dengan mereka membuat konten sensasional yang hopefully jadi viral, mereka akan mendapatkan banyak view. Kalau mereka mendapatkan banyak view, mudah-mudahan bisa dapat duit dari iklan. Sebetulnya yang dikasih sama YouTube misalnya. Tapi itu pun kecil sekali. Tapi implikasinya, selama pandemi itu, begitu banyak konten-konten viral yang hoax,
begitu banyak konten-konten yang nggak berfaedah, begitu banyak konten-konten yang prank-prank, begitu banyak konten, aduh bener-bener sedih deh melihatnya. Iya. Bahkan Iya. kita melihat banyak anak-anak kecil yang willing to go to YouTube atau ke konten-konten tersebut, membuat konten-konten yang misalnya berbau kayak contohnya ada satu waktu itu aku lihat di YouTube, dia tuh membuat pengakuan ke orang tuanya kalau dia lagi hamil. Masih anak muda, masih Padahal is not something hamil true. beneran, Oh, hamil beneran, tapi gitu. demi konten dia mau menangkap reaction dad-nya untuk pertama kalinya. My dad reaction knowing that I'm pregnant. Sedihnya luar biasa. Sedihnya luar biasa kayak Oke. gitu. Tuhan tuh kasih aku visi untuk membuat sesuatu untuk membantu konten kreator itu untuk bisa survive sebetulnya. Muncullah GoPlay Live seperti hari ini. Muncullah kita tiba-tiba Oh, masuk ke gitu dalam live ceritanya. streaming. Oke, Karena live oke. streaming itu dengan kreator ekonomi itu memungkinkan orang nggak usah ngejar jumlah view, tapi bikin kualitas konten yang benar, nanti orang akan otomatis kasih duit juga sebetulnya. Jadi yang disupport. Jadi kalau kita istilahnya mau dapat 1 juta ya, kalau di YouTube itu kita butuh 150.000 sampai 300.000 view baru dapat 1 juta rupiah misalnya, which is nggak gampang ya, susah banget gitu ya. Kalau di kreator ekonomi itu cukup 10 orang aja, kalau masing-masing kasih 100.000 dapat 1 juta juga sebetulnya gitu. Iya, iya. So this is a completely new mindset sebetulnya. Nah, waktu kita pivot ke sini, kita melalui live streaming ini, April 2021 ya, kita pertama kali launching live streaming. Sekarang udah hampir 1 tahun, 1 bulan ya, udah 13 bulan ya. Berapa banyak member konten Gila. creator yang dipunyai GoPlay? Tiba-tiba growth kita tuh lebih dari 30 kali lipat. Bener-bener kita itu sampai angkanya itu 30 kali Terutama buat lipat. financial growth ya? Atau apa? Semua, dari user traffic, dari financial growth, sampai ke impact yang kita bisa generate. Tiba-tiba itu banyak musisi-musisi jalanan, musisi-musisi kafe. It's a really blessing in disguise. Maksudnya kalau ditanya setahun yang lalu waktu kita memilih live tadi live versus business, waktu aku memilih live itu, apakah tahu dengan semua ini? Nggak tahu. Tapi hari ini do you feel that you are being fruitful nggak? Absolutely. Ini Gitu loh. justru aku malah benar-benar in awe-nya itu Tuhan tuh bisa pakai sesuatu yang kelihatannya musibah di mata manusia, dibalik menjadi sesuatu yang bisa jadi berkat buat banyak berkat orang. buat banyak orang. In fact, core Luar value kita biasa. adalah to become blessing to other people. Oh really? Yes. Yang di Di GoPlay GoPlay, ini? yes. Wow, oke. That's why faith di dalam sebuah bisnis itu tidak bisa dipisahkan. In fact, dengan adanya faith itu yang membantu kita untuk membuat bisnis kita menjadi lebih banyak berkat buat orang lain Yes. dan Wow. mempunyai impact yang jauh lebih besar. Wise people, hari ini kita belajar satu hal. Waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menolong kita dan meluruskan jalan kita. Seperti Amsal 3 ayat 6 mengatakan, akuilah dia dalam segala lakumu. Dia akan meluruskan jalanmu. Wise people, untuk Anda bisa mengatasi masalah bisnis, pekerjaan, Anda perlu hikmat dari Tuhan. Oleh sebab itu, Anda perlu membangun hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Dan dapatkan daily devotion yang sudah disediakan khusus untuk marketplace. Dan Anda bisa klik link di kanan atas ataupun link yang ada di deskripsi. Mia, hari ini seru banget. Banget, Pak. Obrolannya, podcastnya, ilmu-ilmu yang kita dapat dari tadi itu semuanya sangat memberkati saya. Saya aja diberkati melalui perbincangan dengan narasumber. Jadi wise people yang ingin terus belajar dan mendapatkan hikmat dari berbagai narasumber yang akan kita hadirkan dalam Jawaban Marketplace, terus saksikan episode-episode berikutnya di Jawaban Marketplace. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.